Bang, seandainya saya menampar abang lawan tidak? Boleh. Yang mana? Kalau seandainya saya tampar abang lawan saya tidak? Oh, kalau Yesus bilang gini, Saya ke abang, jangan ke dia dulu. bukan berarti secara Seandainya fisik. saya tampar abang lawan saya tidak? Ibu jangan artikan secara fisiknya. Loh, Tapi tunggu dulu. Saya yang nampar abang. Sekarang Kita begini. Seandainya saya sebentar, Bang. Itu ibaratnya Seandainya saya tampar abang tampar saya enggak? Tapi harus paham benar, itu bukan secara fisik dan semaunya, ada hukum yang mengaturnya. Bukan. Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Nah, seandainya saya tampar abang tampar saya lagi enggak? Dari cara kita mengasih Dibaptis dan Dibaptis. mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Salah satunya, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Adakah yang sudah minum racun maut diselamatkan? Jadi begini, Ibu, makanya Ibu tuh inilah Ibu yang nggak paham. Apakah orang minum racun bisa bertahan? Bukan. Maksudnya gini, Bu. Kalaupun mereka minum racun ya, orang mau jelekan mereka, mau hina mereka, mau caci maki mereka, mereka tidak akan mengalami maut. Kenapa? Oh, Mereka ini tidak- racun maut, tidak memendam, meminum. tidak memendam. Ibu, Pak apa yang kita Maju, tolonglah. Ibu harus paham ya. Jangan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Nandar, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Macu. Yo, Kristen atau Muslim, Macu? Kristen sejati, Bang Nandar. Siap, siap. Di sini narasumbernya Bunda Nora. Buat teman-teman yang mau membelikan kekasihnya Bunda Nora CD, silakan gift ke Bunda Nora ya. Terima kasih. Sabar ya, Macu ya. Sabar ya, Bunda Noranya lagi ini. Lagi WhatsApp dulu. Macu. Yuk, Oke, Macu. bagaimana? Silakan Bunda Nora. Ini ada Macu dari Kristen katanya tertarik dengan penjabaran Bunda Nora. Silakan, bahasanya Tauhid versus Tritunggal. Oke, silakan. Silakan, Macu. Sebenarnya masalahnya apa antara Tauhid sama versi Tritunggal ini? Masalahnya di mana, Bunda Nora? Bukan masalah, Bang. Kita penjabaran dulu. Ini ajaran Tritunggal ini dari siapa?
Oh iya. Bunda Nora sudah baca Alkitab. Bunda Nora, mohon maaf, boleh tanya ya. Bunda Nora mantan dari Kristen ya? Saya karismatik. Oh, karismatik, berarti sangat paham dong soal Tritunggal itu ya. Jadi begini Bunda Nora, secara Alkitabiah tidak berbicara secara eksplisit tentang Tritunggal. Ya, tentang Tritunggal itu tidak dibicarakan sama sekali. Tapi itu ajaran langsung dari Yesus Kristus. Tentang 3 di dalam 1 itu, Bunda Nora. Ya. Kalau Bunda Nora paham benar-benar soal Alkitab, Bible, kita bicara Alkitab ya, tidak pelintir kemana-mana ya Bunda Nora. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Pasti Bunda Nora familiar sama 1 Yohanes 5. Kesaksian tentang anak Allah, ya kan? Ayat 7 ada 3. Ada 3 situ. Coba Bunda Nora baca dulu karena Bunda Nora mantan karismatik dan orang karismatik itu sangat paham soal namanya Tritunggal. Coba dibaca dulu Bunda Nora supaya kita sharing lah. Ya. Itu menceritakan ayat, silakan dijabarkan saja. Boleh dibacakan saja Bunda Nora, biar kita paham kenapa sampai ada bicara tentang Tritunggal itu Bunda Nora. Ya, di nomor berapanya Bang? 1 Yohanes 5 lah, ayat 7 lah. Coba dilihat ayat 7 dulu Bunda Nora. Kesaksian tentang anak Tuhan. Sebab Iya. ada 3 yang memberi kesaksian Iya. di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Betul Dan sekali. ketiganya adalah 1. Iya. Nah ini Itu. kenapa masih di dalam kurung? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Oke. air dan darah. Bunda Nora belum paham soal itu ya. Berarti Bunda Nora masih belum paham. Coba Bunda Nora, kalau saya ingat saya, coba Bunda Nora buka di Yohanes 15 ya, kalau tidak salah itu. Silakan dibacakan dulu Bang. Ayat 23 sampai 26. Coba baca dulu. Biar kita paham sama-sama lah. Bunda Nora juga bisa paham ya. Tunggu dulu sebentar. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air dan roh lah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di Iya. dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sudah paham Bunda Nora? Sebentar dulu, kita kulik dulu ini. Sebentar, Dua ayat yang menguatkan kita lah Bunda Nora. sebentar dulu Bang. Sebentar. Ya, silakan. Sabar maju, sabar gantian maju ya. Ya. Ya silakan Bunda Nora. Kesaksian seperti apa dulu? Saya pengen tahu dulu. Kesaksian seperti apa? Ya, tentang pribadi Allah, pribadi Yesus sama pribadi Roh Kudus. Yang memberi kesaksian ini siapa? Yang memberi kesaksian, yang menyampaikan firman itu apa? Yohanes atau bukan? Yohanes itu dari siapa? Perhatikan dulu, perhatikan ayatnya ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Dia ini merujuk kepada Yesus. Betul? Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh lah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Roh siapa yang memberi kesaksian? Iya, jadi biar Bunda Nora paham soal yang memberi kesaksian. Bang, saya bertanya begini, biar kita kerucutkan aja. Ini Ya. roh lah yang memberi kesaksian karena Iya. roh adalah kebenaran. Roh siapa yang memberi kesaksian? Ya Roh Kudus lah Bunda Nora. Makanya gini Oke, Bunda Nora. bagaimana cara Roh Kudus memberi kesaksian, Bang? Saya jelaskan dulu Bunda Nora. Kalau orang karismatik, yang namanya Roh Kudus itu tidak alergi ya. Roh Kudus itulah yang menjadikan kita itu melekat kepada Allah dan Yesus Kristus Bunda Nora. Enggak, saya penasaran begini, Bang. Coba Abang perhatikan. Makanya Abang kasih data sama saya. Ayo, kita jabarkan data ini. Oke. Setelah. Tentang Nah. apa? Yang mana? Ya ini, bukan yang ini. Yohanes 5, 1 Yohanes 5 nomor 6 dari 6 karena perikopnya kesaksian tentang anak Theos. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Datang dengan air dan darah. Darah Maksudnya itu Bunda Nora mau menyampaikan bahwa enggak, begini loh Bang. Abang itu. kan mengatakan Yesus yang mengajarkan tentang Tritunggal. Oke, benar. Nah, sementara ini adalah kesaksian dari Yohanes. Yohanes. Yohanes tahu dari mana ini adalah kesaksian dari Yesus? Oke. Kalau Bunda Nora belum paham juga ya, kita buka siapa yang mengajarkan ini, apa Yesus ataukah manusia yang mengajarkannya. Oke, kita buka ya. Biar Bunda Nora paham benar-benar. Kalau Bunda Nora begini nanti kesian orang yang menonton. Kesaksian yang dikatakan oleh Yohanes di sini, ini kesaksian dari siapa? Kesaksiannya. Ya, Ya, kesaksian. Gini.
Bunda Nora mau paham benar ke siapa Yohanes itu. Cari tahu dulu siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu, Bunda Nora. Begini Bang, contoh saya begini. Saya memberitahukan, tunggu dulu Bang. Saya memberitahukan begini. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, pernyataan dari Yohanes ini, ya, ini kan kesaksian Yohanes. Pernyataan dari Yohanes ini dia dapat dari mana, Bang? Oke, Bunda Nora, gini loh. Biar Bunda Nora tuh paham. Jadi Yohanes Pembaptis itu, ya, dia datang itu bukan dilahirkan secara lahiriah yang normal, ya. Dia itu ibunya tuh mandul, tidak bisa melahirkan. Tapi dia datang ke dunia itu. Normal, Bang. Saya jelaskan Bunda Nora, potong dulu. Biar Bunda Nora tuh paham. Nanti pengajarannya tuh nggak bagus buat orang-orang yang menonton. Yang saya tanya ini dari mana kesaksian Yohanes ini? Jangan itu datang dari apa? Abang jangan menceritakan dari proses kelahiran. Kesaksian Yohanes ini dia dapat dari mana? Kalau makanya saya jelaskan biar Bunda Nora paham. Yohanes Pembaptis itu dari sejak kelahirannya dia datang itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maka dia paham siapa Yesus Kristus itu, ya. Jadi biar saya jelaskan pada Bunda Nora. Kalau bicara tentang Yohanes dapat dari mana, kita tidak usah bicara Yohanes. Kita bicara saja Tritunggal itu datangnya dari mana? Apakah perintah Yohanes atau perintah Yesus? Bang, Abang kasih data sama saya ini, Bang. Ini adalah kesaksian Yohanes. Saya kasih data sekarang. Nah, ini kesaksian Yohanes ini dia dapat dari mana? Perkataan bahwa Yesus datang itu dengan air dan darah. Air itu apa? Darah itu apa maksudnya? Bukankah darah itu adalah air? Kita baca Kejadian ya, Kejadian 1 ya. Kejadian 1 saja lah. Kejadian, Bang. biar Bunda Nora tuh paham. Kalau nggak paham ini kita baca dari Yohanes sudah ada di Kejadian, Bang. Bang, Ibu Bunda Nora, bila Bunda Nora paham benar, itu bicara tentang air itu datang dari mana? Firman itu adalah sebelum Yesus itu adalah firman Allah. Ya, adalah air kehidupan yang membuat kita tuh tidak haus lagi akan kebenaran, akan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi kedagingannya bagaimana, Bang? Maka kita sudah bagaimana, Bunda Nora? Kedagingannya bagaimana? Bukankah firman itu telah menjadi daging? Iya, benar. 1000%. Ini kan dikatakannya, ia telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi kedagingannya bagaimana, Bang? Dia datang sebagai manusia, Bunda Nora. Manusia itu bukan air dengan darah aja, Bang. Ya itulah. Kalau Bunda Nora gini loh, makanya belajar Alkitab itu jangan setengah-setengah, jangan sepotong-potong akhirnya. Karena Abang mengatakan, Betul. Tritunggal itu diajarkan oleh Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Ini pernyataan kesaksian dari Yohanes. Nah, sekarang yang kita cari tahu, Bang, bentar dulu. Biar dapat poinnya, Bang. Abang menceritakan tentang kelahiran. Abang melarikannya ke Kejadian. Yang saya tanyakan, kesaksian Yohanes ini dari siapa? Bunda Nora cukup. Kita akan pelintir yang namanya Yohanes. Kita bicara tentang apakah Yesus pernah mengajarkan tentang 3 itu menjadi 1 atau Tritunggal itu, sehingga bapak-bapak rohani kita menggunakan yang ngasih saya data 1 Yohanes 5. Tunggu. Saya baca dulu ya. Saya kasih ayat, tunggu saya ingat-ingat. Bunda Nora bisa baca di Markus. Saya kalau membaca data yang Abang kasih terus Abang baca apa? Kan Bunda Nora yang mau membuktikan itu, ya. Abang setidaknya juga punya pegangan dong, Bang. Masa saya saja yang punya pegangan? Kan gini, Bunda Nora yang membuka room ini untuk berdiskusi tentang Alkitab. Bunda Nora coba silakan baca. Ketika Abang naik ke atas ini, apa yang bisa Abang tunjukkan literasinya sama saya kalau Abang sendiri, 1, tidak ada Bible, 2, tidak ada perangkat. Terus Abang suruh saya terus yang membaca. Biar Bunda Nora itu paham. Kalau mengalas. Sekarang bagaimana mungkin saya mau paham sementara Anda tidak ada juga data di situ? Saya ambil Alkitab dulu ya, biar Bunda Nora paham. Nah itu baru. Ambil Alkitab, tunggu. Ya.
Saya kalau ada Kristen yang mengasihkan saya data, saya akan membuat mereka tertampol dengan data mereka sendiri. Oh, oke lah, Bunda Nora luar biasa hebat itu loh. Ya. Kalau mau tidak mengaku Yesus harus paham benar. Mau mengalami Yesus itu pertama ya harus mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Karena yang memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu adalah hanya Roh Kudus. Untuk menguji Roh Kudus di dalam diri kita, caranya bagaimana, Bang? Gimana? Untuk menguji roh kebaikan, Roh Kudus di dalam diri kita itu bagaimana caranya? Ya kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran itu. Oke. Kalau jadi begini, Bang, seandainya saya menampar Abang lawan tidak? Boleh. Yang mana? Kalau seandainya saya tampar Abang lawan saya tidak? Oh, kalau Yesus bilang gini. Saya ke Abang, jangan ke dia dulu. Bukan berarti secara Seandainya fisik. saya tampar Abang lawan saya tidak? Ibu jangan artikan secara fisiknya. Loh, Tapi tunggu dulu. Saya yang nampar Abang. Sekarang Kita begini. Seandainya saya sebentar, Bang. Seandainya saya tampar Abang tampar saya enggak? Tapi harus paham benar, itu bukan secara fisik dan semaunya, ada hukum yang mengaturnya. Bukan. Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Nah, seandainya saya tampar Abang tampar saya lagi enggak? Itu dari cara tentang mengasihi, ya, mengasihi sesamamu manusia. Walaupun Nah, saya kalau tampar Abang tampar saya enggak? ya tidaklah, pasti saya mengampuni. Jadi saya tidak akan saya tidak akan menampar kembali Ibu. Jelas itu pengajaran kasih, Bu. Orang Udah, ya. Lanjutkan. kasih, Bu. Data mana? Memukul orang, mencaci maki orang, menghina orang, ya. Tapi orang Iya, Kristen Bang. dan berdoa. Data mana? Iya, datanya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang menampar Abang besok dengan kuat ya. Abang Tidak, jangan membalas. Saya sudah mengalami itu, Bu. Bukan cuma tampar, Bu. Ya, silakan. Data mana lagi yang mau Anda buka sama saya? Mengampuni, ya. Intinya adalah mengampuni. Oke, kita kembali ke topik dulu, Bu. Biar Ibu jangan pelintir-pelintir kemana-mana, biar Ibu paham. Kalau Ya. Ibu berani buka room dan berani berdiskusi, maka Ibu harus benar. Ya. Oke, kita buka di tadi saya bilang apa ya? Markus 16 ya. Markus Oh, 16. Markus 16. Yes, saya suka Markus. Iya. Ya. Gimana dengan Markus? Tunggu saya nyala lampu biar Ibu paham dulu lah, biar. Abang tidak kasih nyala lampu, ya. Abang tidak akan bisa untuk melakukan pemahaman sama saya dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Jadi silakan aja. Yang tidak masuk akal itu karena Ibu tidak paham, tapi Ibu buka room Ya, untuk karena begini, Bang, Yesus datang itu bukan dengan darah dan air saja. Dagingnya Abang buat kemana? Karena Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah menjadi daging. Iya, manusia. Air dengan darah, Bang. Ya. Benar, 100% benar, Bu. Dia telah menjadi manusia. Tunggu saya buka Yohanes lah biar Ibu nggak apa lari Oke, kemana-mana Yohanes lah, berapa? ya. Tadi kan saya bilang Yohanes 16 Yohanes atau Markus? Bu. Halo. 16 ayat 12 sampai 20. Katanya Markus 16. Kok Yohanes lagi? Markus 16. Markus Nah, tadi 16. bilang katanya Ibu. Yohanes. Tadi kan Yohanes kan Ibu sudah baca tapi Ibu pelintir lagi kan? Kok dalam kurung? Ya, kan gitu. Biasa Abang bilang tadi Yohanes, makanya saya bingung. Juga pasti nggak akan paham. Karena yang bisa memahami Alkitab itu. Ya, silakan, nggak apa-apa, Bang. Markus 16. Yang bisa memahami Alkitab itu kalau Ibu punya Roh Kudus. Kuncinya itu, Bu. Ya. Tidak ada yang bisa mengubah manusia, tidak ada. Kalau Roh Kudus mampu mengubah manusia. Ya, nggak apa-apa, Bang. Ya, Markus 16. Ya. Markus 16 ayat 15 sampai 20 coba cari dulu, mudah-mudahan tidak salah ya. Oke. Apa dikatakan? Inilah. Lalu ia berkata kepada mereka. Ya, betul. Lanjut. Bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yes. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa
bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia dan mengerjakan segala penjuru, Bang, jangan ditambah, dunianya nggak ada. Sudah, oke. Jadi itu kan jelas, Bu. Jadi kan seluruh bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama. Mana di situ udah baptislah dalam nama? Lucu, Bang. Abang coba simak lagi yang Abang baca. Tunggu ya. Tunggu saya biar Ibu paham. Tunggu ya. Tunggu dulu, saya tanggapilah dulu yang data ini juga lagi. Saya tanggapilah tadi 1 Yohanes itu, saya tanggapi, Abang tidak terima, buka lari lagi ke sini. Oke. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Yang memberi dirinya dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Betul? Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang telah memberinya dirinya dibaptis dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Salah satunya, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Adakah yang sudah minum racun maut diselamatkan? Jadi begini, Ibu, makanya Ibu tuh inilah Ibu yang nggak paham. Apakah orang minum racun bisa bertahan? Bukan. Maksudnya gini, Bu. Kalaupun mereka minum racun, ya, orang mau jelekan mereka, mau hina mereka, mau caci maki mereka, mereka tidak akan mengalami maut. Kenapa? Ini racun maut, meminum. Tidak menyendam. Tidak menyendam. Pak Maju, tolonglah. Jangan tipu sama saya. Yesus itu berupa perumpamaan, Bu. Ingat, berupa perumpamaan. Jadi ini perumpamaan, memberitakan Injil juga perumpamaan. Ya memang harus yang, makanya saya bilang kalau Ibu mau memahami, tunggu dulu, ini perikopnya dengar. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Ini perumpamaan. Artinya dia menyatakan ketika dia menyampaikan tentang walaupun minum racun maut tidak akan mengalami kematian, Bu. Karena itu berbicara tentang dunia ini adalah dunia yang jahat. Jadi walaupun kamu memberitakan Injil ke dunia dimanapun, kamu dibenci. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah itu maksudnya apa? Itu bahasa Rabe. Oh bukan, makanya Ibu nggak paham. Berarti Ibu ini ada kepahitan. Ibu ada kepahitan hidup tentang orang yang tidak dimiliki. Makanya Ibu bahasanya seperti itu, Bu. Ya. Tidak, saya kasih tahu Ibu. Begini. Pak Maju, ya. Ada salah satu negara yang ingin mengetes seperti ini di tahun 1970-an, dia memaksakan para jemaatnya untuk meminum racun. Membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Ada, bahkan ada beritanya. Nah, apa yang terjadi? Semuanya pada mati. Dan ada salah satu pendeta, dia membuktikan perkataan di dalam Markus 16 ini betul dengan tidak. Dengan apa? Dengan dia mendatangkan ular, menyediakan ular, dan dirinya dipatok. Ternyata mati juga. Itu bodoh. Itu orang paling bodoh di dunia. Bodoh. Coba baca. Tanda-tanda ini, dengar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, mereka percaya. Yesus juru selamat. Ketika meminum racun maut, mereka koid juga, Pak. Itu, Bu. Itulah yang orang mengatakan bahwa dia menguji. Sekarang nggak usah deh kita lari ke orang. Pak Maju aja deh, coba. Berani minum racun maut. Bagaimana, Bu? Coba Pak Maju aja minum racun maut. Oh, Ibu. Kalau kita ini, Bu, setiap hidupnya kita selama ini sudah minum racun maut, Bu. Jadi bukan minum racun secara fisik, Bu. Ibu nggak paham. Makanya Ibu nggak paham soal firman Tuhan itu. Jadi kira-kira maksudnya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, minum racun maut tidak akan celaka. Ini kira-kira benar atau tidak? Tetap mengasihi semua orang, Bu. Walaupun orang membenci dia, mencaci maki dia, menghina dia. Narasi yang Anda katakan itu dari mana literasinya? Makanya Ibu, oke, kita buka, saya nggak pegang ini, coba kita buka di hal mengasihi lah ya. Kasihilah sama manusia seperti yang kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya tidak mengajarkan tentang kasih, saya tidak membicarakan tentang kasih.
ini yang kamu katakan Bang, yang katanya racun maut itu adalah segala sakitnya di dunia ini, cobaan di dunia ini. Nah, itu literasi kamu berasal dari mana? Referensinya dari mana Bang? Makanya kalau ibu gini loh, ibu jangan pelintir kemana-mana dulu. Kita bereskan dulu yang. Dan ibu nggak paham. Karena kalau ibu lari lagi nanti seolah-olah ibu menghindar lagi soal apakah ada dasar. Tidak menghindar. Begini Bang, Abang mengatakan racun maut itu adalah penderitaan di dunia, betul kan? Nah, referensi Anda untuk menafsirkan bahwa racun maut itu adalah penderitaan dunia, itu literasinya dari mana? Maksudnya gimana Bu? Saya belum dengar maksudnya. Sekarang gimana, Bu? begini, Abang tadi mengkiaskan minum racun maut itu apa? Iya, minum racun maut itu kalau kita pun dibenci ya, kita tetap mengasihi. Makanya karena literasinya yang Abang katakan itu dari mana? Mana referensinya? Oh Nora, ini ada tertulis memang penjabarannya ini ada di kitab ini. Tertulis demikian. Silakan buka linknya. Ya. Itu sudah pelintir Bu. Ibu nggak paham. Kalau ibu paham itu pasti ibu akan mengerti lah. Ya. Ada. Ada. Oke, kita begini Bu, biar ibu paham dulu ya. Karena halo? Ya, saya minta literasi Bang. Saya minta referensinya dari mana? Tidak terlalu dengar Bu. Kitab yang menjabarkan baik-baik. Halo Bu. Ada Bang? Ya, ada referensinya Bang. Linknya yang menjabarkan. Biar saya buka. Tidak terlalu dengar suaranya Bu. Hah? Cek. Ada Jelas suara? banget. Oh, Jelas banget. tuh. Saya tadi bertanya. Oke. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun minum racun maut, dia tidak akan celaka. Terus, Bang Macu mengatakan sama saya, minum racun maut itu hanyalah kiasan. Dia itu menceritakan bagaimana tentang dunia ini yang kejam. Ibaratnya dia harus menerima segala cobaan di dunia ini. Nah, literasi dari Bang Macu ini dapat dari mana? Ada nggak referensinya? Biar saya cari. Oke, jadi begini, itu ajaran Yesus ya, ajaran Yesus tentang hal mengasihi ya. Kalau orang yang ini biar kita tahu ya, itu ajaran Yesus itu begini, celakalah orang yang menutupi pintu kebenaran untuk orang masuk surga ya. Itulah yang mengajarkan kita untuk kalau kita mau mengasihi sesama kita, kita mau mengampuni semuanya, maka pintu surga itu terbuka bagi kita. Makanya Minum racun maut, kau tidak akan celaka. Oh, Ibu, kita jangan pelintir ke sana Bu ya. Saya tidak akan berbicara dari konteks Alkitab ya. Apa hubungannya minum racun maut dengan kita mengampuni dan mengasihi sesama Bu? Inilah tanda-tandanya bagimu. Nah, Inilah tanda-tandanya siapa saja yang percaya. Ibu berbicara, minum racun maut kau tidak akan celaka. Digigit ular Ibu tidak akan Ibu masalah. itu Bu ya. Kalau Ibu memahami firman Tuhan, Ibu harus mengerti dulu maksud daripada konteks itu bukan berbicara secara fisik minum racun, Bu, ya. Nah, tapi sekarang Abang mau menjelaskan, sebentar Bang. Sebentar, Bang. Abang sekarang kan mau mentafsirkan minum racun maut itu penjabarannya berbeda. Nah, sekarang penjabaran yang mau Abang kasih tahu sama saya, mana referensinya, Bang? Biar kita sama-sama buka. Ibu nggak paham itu kayak begitu. Jadi Abang menjabarkan ini asumsi. Bukan, dan itu memang firman. Ya terus mana penjabarannya? Sendiri itu begitu. Keterangan yang menjelaskan bahwa minum racun maut. Walaupun kita benci, ya. Sebentar dulu Bang. Abang sebentar. Abang paham nggak sih apa yang saya minta? Abang mengatakan minum racun maut itu bukan berarti kita minum. Nah, sekarang Abang berarti mau menafsirkan kan? Ini namanya tafsiran. Abang mau menafsirkan minum racun maut itu seperti apa konteksnya. Nah, itu kan butuh yang namanya kitab tafsir. Nah, referensi yang Abang mau tafsirkan itu dari mana? Bang, dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu saya.
Abang mau menjabarkan konteks dari meminum racun maut itu tidak seperti yang tertulis. Ada penjabarannya. Nah, referensinya mana Bang? Biar saya buka juga. Ternyata kau menjabarkan itu memang sudah ada penjabarannya yang secara tertulis. Nah, itu saya Oke. minta. Oke, kita baca lah Bu, biar Ibu paham. Ibu tuh nggak paham sama sekali, makanya oke, saya kasih lah. Kita coba sama-sama baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 lah tentang hal kedagingan lah, ya, supaya Ibu paham dulu lah. Oke, 1 Yohanes Bu. Ibu yang baik hati, ibu yang cantik. Kita buka Ini ya. tentang Oke. ini tentang Kita buka konteks di 1 minum Yohanes. racun. Iya, kita buka biar Ibu paham. Itu bukan fisik secara fisiknya, Bu, ya. Kalau secara fisik orang mati dong, minum racun mati pastilah. Tuhan bilang gini, Kau mau menjabarkan Betawi dari mana? dapat memindahkan gunung. Apakah gunung bisa kita pindahkan? Itu berbicara secara Bang, yang mau Ya. kau jabarkan sama saya, konteks dari minum racun itu referensinya dari mana? Oke. Paham nggak yang saya minta sih? itu makanya nggak paham ini gini loh. Kamu Itu yang ada nggak di surat paham lo, piye? Kok aku yang dituduh nggak paham toh? Ibu tuh nggak paham, jujur ya. Kalau saya jelaskan bahwa ibu Sekarang tuh nggak paham. ini begini Kita aja, pakai biar. Oke, saya kalau tidak paham, pahamkan saya. Minum racun maut ini apakah berarti minum kita ambil racun kita minum begitu? Tidak, bukan seperti Nah, itu. tidak. Oke, tidak. Berarti konteksnya bukan seperti itu kan? Oh, bukan seperti itu. Oke. Tapi memang di berarti Abang, gini, sebentar ya. dulu. Sebentar dulu, Bang, biar enak. Berarti Abang mau menjabarkan bahwa minum racun maut itu bukan berarti kita ada racun baru kita minum, bukan. Berarti ini mau dijabarkan kan? Artinya apa? Iya. kan? Nah, Makanya saya bilang begitu. berarti begini Untuk Bang, memahami penjabar. itu- Tunggu dulu. Penjabaran dari yang ayat tadi, sekalipun kau minum racun maut kau tidak akan celaka. Saya minta referensinya mana sebelum Abang menjabarkan. Oh, Nora, ini referensinya begini. Coba kau buka di kitab yang namanya bla bla bla, itu adalah kitab tafsiran yang menafsirkan nanti penjabaran ayat-ayat. Nah, saya buka. Oh, ternyata betul. Yang dibilang Bang Macu. Ternyata minum racun maut itu konteksnya bukan berarti minum racunnya. Ini adalah seperti ini. Nah, itu yang saya minta. Mana datanya? Mana dalilnya? Mana apanya? Nah, iya. Jelasinnya. Iya, makanya tadi saya bilang ke Ibu ya. Kalau mau memahami Alkitab secara dalam, harus ada roh Tuhan yang menuntut, yaitu roh kudus. itu. Bang. Oke. Kalau kayak begitu, Bang, setiap Oke, saya kepala kasih dulu. akan berbeda persepsinya, Bang. Persepsinya gini, Bu. Persepsinya gini lah, Bu. Yang minum racun maut pun dia tidak akan celaka itu. Ini contohnya ya. Salah satunya ada di kalau tidak salah 1 Yohanes 3, salah satu Yohanes 3. Coba kita cari saja lah, supaya jangan salah ya. Loh, sementara Yesus minum anggur asam dicocol bunga karang mati juga, Bang. Aduh, susah kalau Ibu. Gini loh, Bu. Ibu kan mau bedah Alkitab, ya. Ibu Enggak, mau tunggu bicara dulu. Alkitab. Sebentar, bunga karang itu bukankah racun yang mematikan? Aduh. Enggak, tunggu dulu. Bunga karang itu racun yang mematikan tidak? Ibu, biar saya kasih benar-benar pikiran Ibu tuh jadi waras gitu loh tentang Bunga Alkitab ini. karang racun yang mematikan tidak, Bang? Gini, Bu. Ya, gimana, Bu? Bunga karang itu racun mematikan juga tidak? Kita tidak akan pernah mencoba sesuatu yang namanya fisik, Bu, ya. Kita akan menghadapi. Saya tanya, bunga karang itu racun atau tidak? Kok sesuatu yang fisik? Bunga karang itu racun atau tidak, Bang? Kita kembali aja lah ke Tritunggal inilah. Ibu nggak paham itu. Ibu kita bicara ini nggak paham. Loh, Ibu tuh aneh bener loh. Ibu nggak paham. Kan Abang yang ngasih data sama saya, Abang pula yang bilang saya tidak paham. Ibu benar-benar nggak paham, Bu. Makanya saya mau jelaskan itu. Arti daripada itu semua itu. Contohnya ya. Itu berbicara tentang seorang pembunuh yang membunuh saudaranya itu. Dia seseorang yang membenci saudaranya saja itu seorang pembunuh. Itu yang disebut racun, Bu. Ya. Oh, Racun. itu walaupun referensinya dari mana, Bang? Referensinya dari mana? Makanya harus ada Roh Kudus, Bu, dalam hidup Ibu, biar Ibu terpaham. Karena untuk mengerti sebuah ayat Alkitab itu tidak bisa pakai logika. Tidak bisa Untuk menggunakan membuktikan logika. Roh Kudus ada dalam diri saya bagaimana, Bang? Ya, hidup harus dalam kebenaran firman. Siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu ada di dalam dia. Oke. Oke, tunggu dulu. Siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kebenaran itu ada di dalam diri Anda. Dan dia akan diselamatkan, betul? Iya. Nah, Betul. pada waktu Yesus minum anggur asam dicocol dengan bunga karang itu bukankah racun yang mematikan? Itu Ah. saya jelaskan Ibu paham ya.
itu suatu rema, suatu penggenapan firman tentang bahwa dia itu datang ke dunia itu meminum segala macam racun yang dia sudah kalahkan semua di atas kayu salib, Bu. Oh, dia Kalau Roh segala Kudus racunnya dalam- selamat atau tidak? Paham? Semua racun yang ada itu dia sudah kalahkan, Bu, di atas kayu salib. Dia sudah pakukan semua di atas kayu salib, Bu. Dia Termasuk kalahkan kematian. dengan apa, Bang? Sebentar dulu, Bang. Dia kalahkan dengan apa, Bang? Dia Semua kalahkan dengan keinginan apa? daging, ya. Dan Dia bagaimana, Bu? kalahkan dengan apa, Bang? Bagaimana, Bu? Dia kalahkan dengan apa? Ya dia meminumnya semuanya. Dia mati meminum nggak? semua. Dia mati Racun nggak? itu berbicara, Ibu. Minum tanya racun. dia itu mati berbicara nggak? tentang semua isi dunia Saya ini yang tanya, akan ketika dia kamu, meminumnya, yang Bang, satu-satu, ketika Ibu dia nggak paham, meminumnya, Ibu. Saya jelaskan dari Ibu paham. tunggu dulu, nggak usah dijelaskan panjang lebar. Ketika dia meminumnya, apakah dia mati? Ibu, Yesus itu tidak akan pernah bisa mati. Saya jelaskan ke Ibu. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah bisa mati kalau dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan Saya sendiri nyawanya. bertanya, ketika dia minum racun itu, dia mati nggak? Udahlah, Bu. Ibu kayaknya nggak paham, Bu. Bukan. Kalau orang memahami Alkitab, Ibu, tidak bisa Ibu menggunakan Bang, logika Bang berpikir Ibu. Maju, Gitu saya loh, Bu. bertanya, ketika Yesus minum racun maut itu, racun mematikan itu, bunga karang itu, dia mati nggak? Dia tidak mati, Bu. Lah, Terus jadi yang kenapa, Bu? 3 hari itu dia ngapain, Bang? Pargoy di atas kayu salib. Makanya Ibu nggak paham. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia menyerahkan nyawanya. Oke, saya buka ini ya, Bang ya. Saya buka. Ya. Kalau dia tidak menyerahkannya, Bu. Ya. Sebentar, saya buka, Bang. mengambilnya kembali. Kalau orang bisa saya buka, menyerahkan nyawanya, Bang. lalu siapa dia? Bang, saya buka, Bang. Aduh, Ibu nggak paham, betul-betul nggak Ya, paham. saya buka ini. Saya buka sebentar. Saya buka. Ibu mau buka rumah. Sebentar, Bang. Ya. Siapa Ibu nih? Sebentar. Oke. Katanya abang ini bilang Yesus tidak mati ya? Dia mati setelah dia menyerahkan kepada nyawanya kepada Allah, kepada Bapaknya. Dia mati tidak? Iya, dia mati tidak? Ya dia mati, tapi bukan karena racun itu, Bu. Ya, ibu yang nggak paham. Dia Berarti tidak apa yang sudah? Tunggu dulu. Berarti minum kalau- racun itu, Bu. Sebentar, Bang. Ya. Sebentar. Ibu nggak paham, ibu Kalau nggak paham, Bu. dia Ibu nggak paham. Kalau dia mati, Bang, berarti apa yang dia telah kalahkan? Buktinya aja dia bisa dikalahkan oleh maut. Yesus hidup kembali nggak, Bu? Dia bangkit kembali nggak? Sekarang intinya dia mati, Bang. Ibu mengakui bahwa Yesus telah mati ya di atas kayu salib ya. Ibu mengakui ya. Bukan, menurut Ibu kau, mengakui. Yesus mati juga. Karena banyak kan? orang nggak mengakui Yesus itu mati di kayu salib. Ibu ngerti nggak? Berarti ibu nggak mengakui ya. Yesus bangkit nggak hari ketiga? Enggak. Nah, itu ibu nggak paham. Makanya kalau ibu nggak paham, kita diskusi kembali kenapa Tritunggal itu dijelaskan oleh siapa ya? Siapa Jadi yang menyampaikan? intinya, biar kita close yang soal kematian ini. Jadi intinya katanya Yesus ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ternyata ketika Yesus minum anggur asam, dicocol dengan bunga karang. Bunga karang itu adalah racun yang mematikan. Ternyata Yesus mati juga. Berarti dia bisa dikalahkan oleh Ibu nggak maut. paham. Ya, saya turut prihatin, Bu. Saya mengasihi ibu ya. Saya berharap Roh Kudus akan menjamah ibu untuk ibu tuh bisa mengerti kebenaran firman-Nya, Ibu. Kita balik dulu Enggak, ke saya 1 berdoa Yohanes Bu. 5. Itulah, Bu. Oke, kita balik ke 1 Yohanes 5. Ini orang ibu bilang kan ibu karismatik ya, tapi ibu nggak paham, ibu hanya Ya, percaya. kita balik ke 1 tapi Yohanes tidak 5. melakukan Oke. kata-kata. 1 Yohanes 5. Dan di Saya telepon turut Bapak. prihatin lah, Bu. Mohon maaf, saya turut prihatin. 1 Yohanes 5. Bagaimana, Bu? 1 Yohanes 5. Halo? Abang ada telepon, terima dulu, Bang. Bunyi tuh. Oh iya, tidak. Saya Terima dulu teleponnya. Ibu kabur lagi. Reject dulu teleponnya, reject. Nanda, Iya, reject dulu Biar teleponnya. Bang Bunda Nanda- Nora, aku tinggal sebentar 15 menit ya, Bunda Nora. Nitip dulu ya, Bun. Siap, lanjut, Bunda. Ya. Jadi ini dikatakan di sini, Silakan, inilah Bu. dia yang telah dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan darah. Nah, kesaksian ini kasih tahu sama saya ini dari mana datangnya. Barakallah, Bang Pangeran. yang dari air dan darah ya. Halo? Iya, Abang karena ada Halo, telepon Ibu. loh, jadi noise. Ya. Oke, silakan buka lah, Bu. Silakan buka kalau bicara air dan darah. Coba bukalah, Ibu. Iya, Tentang saya minta apa kesaksiannya. Roma 5 Kesaksiannya ayat. dari mana? Bang,
Yang saya minta kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana? Halo? Bang, yang saya minta kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana, Bang? Halo? Aduh. Kesaksian Yohanes ini dapatnya dari mana, Bangku? Iya, konsesional. Jaringan. Aduh. Aduh. Naik lagi, Pak. Pak, naik lagi, Pak. Pak. Pak, naik lagi, Pak. Jaringan Bapak jelek. Oke. Mana dia? Memang nggak ada loh. Pak. Mana dia? Nggak ada deh. Daftar tamu nggak ada. Thank you, Bang Pangeran. Mana gue? Ah, ini. Mungkin mudah-mudahan dia ya. Kita naikkan yang Kristen dulu ya. Bukan. Dia yang kasih data loh. Saya akan jamin kalau kalian kasih data sama saya, kamu akan tertampol dengan datamu sendiri. Dimarahin istrinya. Jadi gini, Bu. Ibu belum ada Roh Kudus di dalam diri Ibu. Belum ada roh kebenaran di dalam diri Ibu. Gimana mau ada? Orang rohnya aja bekerja sama dengan iblis kok. Makanya mencoba Yesus di padang gurun. Mana dia? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik. Pak, naik. Nih, daftar tamu nggak ada ya. Namanya Macu tadi kan? Macu kan? Macu. Nggak ada. Macu tuh. Macu minum racun. Iya, mungkin kena marah dia. Kena marah. Ya, begitulah ya. Kalau memaksakan Yesus mengajarkan doktrin. Kalau Yesus yang mengajarkan, seandainya pernyataan dari Yohanes tadi adalah pernyataan Yesus, ya, yang akan bersaksi nanti di surga adalah firman Bapa dan Roh Kudus. Yesus akan menentang perkataannya sendiri bahwa Tuhan itu tidak kelihatan dan suaranya tidak bisa didengar. Gitu loh. Maju sudah ke neraka. Aduh. Bang Macu, kirim permintaan naik. Jangan main-main dengan kuasa Yesus ya. Yesus tidak berkuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Cantik juga ya pakai topinya tuh, ha? Ya. Kalau seandainya ada yang jual topi apa itu, kasih tahu dong. Cantik juga. Sudah. Ya, musuhnya mereka itu adalah Bible mereka sendiri loh. Musuh nyata kita adalah orang kafir. Musuh nyata umat Kristen itu adalah Bible-nya sendiri. Pakai topi salib jangan. Lagi nyobain racun bunga kala.
Iya, mana dia ya? Hilang loh. Disalib istrinya. Ditelepon kepala gereja. Jadi nggak beli sempak gondrong. Alhamdulillah. Udah bisa nanti kita beli ya. Mudah-mudahan murah ya sempaknya ya. Mudah-mudahan murah. Berapa tuh harga sempak sekarang? 100 berapa tuh? 200-an. Kolor. Kan cantik ya. Kalau pakai topi tuh, ha. Cantik. Thank you, barakallah Bang Pangeran. Cantik juga pakai topi. Apa namanya? Topi bundar. Batik itu biasanya dari daerah Jawa ya, Solo ya. Kalau ada yang jual itu topi batik. Emangnya ajaran lu musuh-musuhan? Loh, jangan kayak gitu. Thank you Rizky. Topi saya bundar ya. I love you. Topi buket. Ya buket namanya ya. Aduh, gimana lah ini ya. Kemana dia, woi? Ibu tidak mengerti. Itulah ibu. Tidak ada Roh Kudus di dalam hati ibu. Tidak ada roh kebenaran. Kalau nggak ada roh sama saya tidak akan bisa hidup. Blangkon namanya. Oh, Blangkon. Iya, Kak? Bagus itu. Ajaran pembini. Aduh. Thank you abang-abangku. Barakallah untuk yang sudah support gift ya. Masih minum racun dia. Iya. Mana dia? Bang Nandar lagi keluar sebentar. Entah mungkin anaknya ya. Karena kan hari libur ini kan. Bunda selalu di hati. Makasih. Hama terkutuk naik ya. Nandar KO sama Edis. Edis tuh apa sih hebatnya ya? Modal congor doang ya. Naik honoria. Jangan-jangan kau apa ya? Sering touch bell sama Edis. Ingat Kristen, ketika diskusi sama saya, kalian tidak bisa berkhotbah sama saya. Jangan pernah mengkhotbahi ibu gembala. Gak boleh ya. Pantang itu. Dosa kalian nanti. Sehat selalu Ibu Nora, iya. Bunda, iya. Gembala kambing. Saya gembala domba-domba yang tersisit. Enggak, sebenarnya kalian gak dikatakan domba. Domba itu hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kalian ini ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Bekas pilek, hidung merah. Ngomong aja Bun. Iya, di dalam Matius 15 nomor 24. Tidak patutlah mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada A. Nggak ada yang mau naik loh. Tetet gitu. Guguk. Yang mau naik silakan naik ya. Bang Nandarnya pergi pula dia. Ini dia. Halo Pak Macu, dapat telepon tadi.
Pak Macu. Pak Macu. Pak Macu. Halo Bu. Ya, jaringan Anda tadi tidak bagus. Oke, kita Ya. gabung Bu. Ya, silakan. Bu ini seru juga ya. Ya, open cam lah. Saya buka open cam dulu lah. Ya. Tunggu Bu, saya buka open camnya dulu. Ya. Buka dengan open cam itu sama saja loh, Pak. Open itu artinya buka. Iya, Saya- biar Ibu saya paham tunggu sendiri dulu, lah. Bu. Saya nggak paham kan. Saya Tapi Ibu buka nggak open paham cam. soal Alkitab. Masalah open sama buka itu saya nggak paham. Tapi kalau Ibu nggak paham Alkitab, sama aja Bu. Saya paham kok. Jelas minum racun maut itu Gimana? tidak akan celaka. Gimana coba Bu? Yang pahamnya tuh yang mana Bu ya? Yesus Coba saya buka mengatakan, dulu. dengarkanlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ibu. Hmm. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oke, tadi saya dengar Ibu bicara lagi soal makan roti dan apa Bu tentang anak-anak itu? Oh, jangan lari ke situ, ke 1 Yohanes. Kawan, mau bicara sampai di mana lagi Bu? 1 Yohanes tadi, itu pernyataan Yohanes itu dapat dari mana? Oh gitu. Yes. Kan saya sudah bilang kan Ibu. Loh, kenapa mati? Tunggu dulu Bu. Hmm. Oke, Oke. open cam. Oke, Open cam-nya mana? sudah Bu. Nah, udah. Ya, silakan. Oke. 1 Yohanes 5 ini pernyataan Yohanes dari mana dia dapat? Iya. Jadi Yohanes itu dia menyampaikan itu karena dia kan datang mempersiapkan jalan bagi Kristus dan memang dia datang untuk penggenapan firman Tuhan. Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias anak Allah yang hidup itu, gitu ya Bu ya. Jadi kalau dia memperkatakan itu karena dia sudah tahu bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Yesus Itu kasih membuat tahu dia pertanyaan. mati di kayu salib. Bagaimana Bu? Yesus yang kasih tahu. Bagaimana Ibu? Yesus yang kasih tahu. Ibu ini, Ibu, ya oke lah, kita lihat sajalah ke Tritunggal lah. Nanti kita pelintir-pelintir kemana-mana nggak bagus Loh. ya. Biar Ibu paham. Yohanes- Yang mengajarkan soal Dengar dulu. Yohanes tahu bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Yang ngasih tahu Yohanes itu siapa? Sehingga dia tahu. ya Roh Kudus lah Ibu, ya. Yang pasti Roh Kudus lah. Ya, Ya. Silakan. ya Bu. Ya. Saya. Ayo, saya pakai akun lain. Gak apa-apa. Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke. Ya. Diskusi apa lagi Tadi, Bu? Yang ya, kita tadi kemana? Ke 1 Yohanes 5. Pernyataan itu dari mana? 1 Yohanes. Tadi kan 1 Yohanes 5. Ya. Pernyataan itu dari mana? Ya, tadi kan saya sudah bilang nanti kita akan lihat di Yohanes juga, biar kita paham kan. Ya, jadi tentang ini lah. Ya, biar kita lihat dulu ayat Alkitabnya, biar tidak bisa paham lah. Ya. Iya, itu ada di 2 Yohanes juga ya, dibilang barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup ya. Terus roh Allah dan roh bukan ya, siapa yang membenci ya, itu ada di Yohanes 15 ayat 23 ya, itu khusus 23 juga. Bukan, pernyataan Yesus datang itu dari darah dengan air itu siapa yang memberitahu kepada Yohanes? Kan tadi kan kita sudah jelaskan Bu, Yohanes itu kan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pasti Yohanes tahu semuanya. Jadi kalau halo Ibu. Iya, saya dengar. 1 Yohanes 5. Nah, kita baca nih ya. Oke. Nah, ini dikatakannya begini. Saya jadi pakai akun ini, padahal akun ini bukan untuk diskusi nih. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah,
yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh lah yang memberi kesaksian. Yang memberi kesaksian ini adalah roh, betul? Betul, 1000% benar, Bu. Roh siapa yang memberi kesaksian? Adalah roh kebenaran. Memberi kesaksian kepada siapa? Ya kepada Yohanes lah, biar supaya Yohanes. Bagaimana caranya roh memberi kesaksian? Ya. Ya, bagaimana caranya roh memberi kesaksian? Ya, Yohanes harus benar-benar hidup di dalam roh, Bu. Karena Bagaimana Yohanes caranya? ini, Dikatakan makanya di saya dalam jelaskan. Bible Anda, ujilah roh itu. Bagaimana caranya? Oke, kalau berbicara tentang roh, Ibu, oke, Yohanes itu dilahirkan dari roh juga, Ibu. Ibu harus tahu itu. Roh apa yang melahirkan Yohanes? Nah, itu loh Elizabeth. Makanya kata Pali, kalau berbicara Elizabeth. tentang itu, kita akan bicara kembali ke Ibu pada waktu mengandungnya ibunya Yohanes, ya. Kemana lagi nih? Lihat kan? Saya Kita lihat dulu tanya, sejarah kelahiran bagaimana Yohanes. caranya roh itu memberi kesaksian? Bagaimana caranya roh itu memberi kesaksian kepada Yohanes? Oke ya. Oke, kita baca di Lukas 1 ayat 15, Bu ya. Biar Ibu paham dulu lah. Nanti kita pelintir kemana-mana, oke. Saya dengar suara baru dengar suara saya. Tapi itu Lukas 1. Lukas 1 ayat 15. Oke, Bu ya. Biar kita dulu lah, Bu ya. Oke ya. Lukas 1 ayat 15. Mudah-mudahan sebab ya inilah ada, Pak. Sebab ini Yohanes loh, Bu ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Itulah. Itu sampai ayat 16 dan 17. Dan ia akan berjalan dahulu Tuhan. Dalam roh dan kuasa. Ini Pak si siapa nih Yohanes? Ia akan berjalan dahulu Tuhan itu Yohanes. Dahului Tuhan itu macam mana caranya tuh? Dia mendahului Tuhan, tadi kan saya sudah bilang, Bu, ya. Dia datang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Gitu loh, Bu. Ini katanya mendahului. Gimana caranya mendahului ini? Aduh. Saya nggak bisa open cam kalau yang ini ya. Ya, open cam dulu lah. Dia nanti dulu lah, Ibu. Biar lebih enak. Saya nggak bisa open cam kalau yang ini. Boleh, Bu. Oke. Jadi Ibu, apa yang Ibu dalilkan, Ibu tanyakan, saya sudah jawab ya. Saya sudah Coba jawab. dengar dulu Pak. Kita baca baik-baik lah dulu ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Iya. Maksudnya saling berhadapan mereka. Iya, benar. Oh, jadi berarti Yohanes sudah melihat Tuhan. Saling berhadapan, bukan Ibu, ya, bukan. Yohanes. Halo, aduh, Ini mana dulu lah mengganggu teleponnya sekali. Pak. Siapa yang telepon mengganggu sekali itu, Bu, ya? Iya, angkat dulu. Mungkin apa? Pinjol. Itu pinjol itu. Kita lanjut dulu. Bang Nandar, udah monitor kan? Saya ganti akun dulu. Ya, jangan Siap, ini Bunda akun Nora. ini untuk karaoke nih. Ya, oke. Siap. Siapa yang telepon tuh? Itulah Bang Nandar. Saya juga nggak paham siapa yang telepon nih. Ya itu Bang Macu. Bang Macu itu, bukan? Turun dulu, turun. Oke, siap. Gak ada moderatornya ya di bawah ya. Oke, Ciko. Islam semua tanah. Ciko, selamat bergabung Ciko. Yo, selamat siang bos. Oke, Islam Kristen. Kristen. Oke. Kamu biasa debat, kamu biasa diskusi atau tidak? Atau awam di dunia diskusi? Gimana? Adi dan Ciko sudah terbiasa berdiskusi atau awam di dunia diskusi? Lah, saya naik ini cuma mau bertanya aja bos.
Oh, mau bertanya. Tidak siap bertanya, turun pindahnya. Nggak mau oncomnya. Silakan. Apakah Anda ini seorang ustadz? Oke, saya jawab. Apakah Anda seorang ustadz? Dari awal saya muncul di TikTok, saya nggak pernah mengklaim diri saya ustadz. Saya tidak pernah mengklaim diri saya itu seorang pendakwah. Tapi saya klaim saya ini adalah terapis ODGJ. Berani tadi mengatakan terapis ODGJ karena hanya orang yang pernah sembuh, hanya orang yang sudah sembuh dari ODGJ bisa membawa jalan bagaimana caranya sembuh dari ODGJ. Itu. Jadi saya bukan ustadz ya, tapi terapis ODGJ yang berupaya menyadarkan para ODGJ yang masih nyaman dengan ODGJ-nya. Itu dia. Oke, Naulita selamat bergabung. Yang berkelas sedikit lah pertanyaannya. Masa kayak gitu pertanyaannya. Naulita. Yuk, Ya, Islam Kristen, tetep layar teman-teman. Kristen Bang Kristen. Oke, mau berdiskusi atau cuma bertanya setelah itu turun Dinda atau mau on cam? Nggak bisa on cam pula ini Bang, cuman mau tanya aja, memastikan tadi kata-kata Bang tadi. Oke, pastikan pertanyaannya itu rampung ya. Dapat Iya, poinnya. pasti rampung. Siap tanya turun ya. Iya, oke Bang. Tadi ya Bang bilang surga itu joker ya, berarti orang berdosa masuk surga juga ya. Ya, selama dia beriman kepada Allah. Berarti intinya mengucapkan kalimat syahadat itu masuk surga ya, walaupun apapun kerja yang dilakukannya ya. Oh, ini ada dua pertanyaanmu. Oke lah. Oke, jadi riwayat menceritakan sebelum manusia itu, sebelum orang beriman itu masuk ke dalam surga, mereka dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya itu masih kecil, dengar dulu Dinda. Kalau dosa-dosanya itu masih bisa kecil, bahkan jika dalam hati dia ada kebencian, dia minum dan mandi di telaga Kautsar di depan pintu surga. Nanti dengan air itu segala kebencian yang tersisa dalam hati dia itu habis, bersih, masuklah dia ke dalam surga. Begitu loh. Makanya orang-orang beriman yang kufur, yang berdosa kepada Tuhannya, ya, yang bermaksiat dia kepada Tuhannya, tetap mereka mendapatkan hukuman jika mereka belum mendapat ampunan. Contoh, ketika dunia dia berzina, dia akan masuk surga, meskipun perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkannya dulu dengan cara dia dibakar di neraka. Setelah nanti penghakiman atau hukumannya sudah selesai, sudah bersih dia dari kesalahannya itu, dia tetap punya hak untuk masuk surga karena dia bagian dari orang-orang yang beriman. Selayaknya seperti emas. Emas itu kan dibakar berkali-kali dia baru jadi benda berharga untuk menghilangkan kotoran dalam dirinya. Karena untuk menghilangkan kandungan-kandungan lain dari emas dalam diri emas. Begitu juga orang-orang yang beriman. Karena di surga itu adalah tempat yang suci, niscaya tahu sesuatu yang kotor dan dosa apapun itu dibersihkan dulu di luar surga. Tapi ada juganya, banyak juganya orang-orang yang beriman di mana dia tidak perlu mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya itu di dalam neraka. Dia langsung masuk ke dalam surga. Siapa itu? Orang-orang syuhada. Kan gitu, para nabi, syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang soleh, gitu loh. Yang ketika hidup di dunia dia termasuk dari golongan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, masuk ke dalam surga. Sama halnya dengan Markus 9:49. Kalian kan digarami dengan api, kan digarami dengan api kan di dalam Markus 9. Langsung masuk surga enggak, setiap dari kalian akan digarami dengan api. Iya. Udah Dinda ya? Enggak, tunggu lu Bang. Satu pertanyaan satu hari. Aku udah baik loh, aku menjawab kok di atas. Nggak boleh gitu kalian. 1 rupiah pun gak ada harta pun kalian di sini. Itu pertanyaan 1 hari. Kalau kamu bertanya lagi besok, ya. Besok, karena yang soal itu gitu. Awalnya datang katanya mau berniaga, enggak taunya Indonesia dijajah setengah abad namanya. Ya, assalamualaikum Bang Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Bang. Ada yang disampaikan Bang. Satu kata aja, tetap semangat, jangan bosan bang. Ya, silakan Bang Irsan. Abang? Udah dibilang satu kata aja, tetap semangat, jangan bosan bang. Gitu katanya. Dengar tadi. Ya. Akun aku yang lama hilang. Kemana? Kenapa? Gak tahu, ada yang maling kali. Ya, oke kita sapa dulu di sini. Di dulu ya Bang Irsan ya. Pak bergabung Halo, halo. Islam Karistin. Islam. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang Mau tanya nih bang, apakah Aduh, Islam jangan. itu langsung bisa masuk surga? Kamu Islam, kamu hanya boleh menyampaikan, bukan bertanya. Kalau kamu Islam, jangan nanya ke aku. Nanti kok jadi ODGJ dianggap. Mau bilang yang boleh bertanya sama aku itu cuma ODGJ. Aku bukan ustadz apalagi guru. Jangan nanya ke aku gitu loh. Aku terapis ODGJ ya. Jangan tanya ke aku lah. Ya. Islam itu cukup memberikan pendapat. Ada yang disampaikan silakan. Kalau nanya nggak usah. Ya, aku yakin dan percaya ilmu kalian jauh lebih hebat daripada aku. Oke. Lek Jono, selamat bergabung Lek Jono. Yo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan. Islam. Iya Islam bang. Silakan Bang Jono. Ada yang Oh, iya mau saya sampaikan nih, boleh minta penjelasannya aja nih. Tadi kan ada yang tanya hadis Bukhari ya? Iya. Iya, Anak dia kan Fatihah dulu. nggak paham itu dikiranya itu berzina boleh, ada bla 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 boleh dan masuk surga. Sekarang bang, saya tolong nanti abang uraikan ya biar Oten tahu. Di ulangan 25 nomor 11 itu aja bang. Iya. Gak apa-apa Bang, nggak perlu nggak usah dikomparasi itu. Iya iya, begitu ya. Oke oke. Oke, Bang. Kasih bang. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinora naik. Aku mau tanya, sampai tadi pagi sampai jam berapa Glenn? Itu Isti. Tidur. Ya, aku tahu tidur kau. Itu Nora yang masih aktif. Tadi pagi assalamualaikum. Kau sampai jam berapa itu? Itu Nora. Belum diperangkat dia. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Atau tapping teman-teman di bawah. Tony Lam. Oke, coba Tony Lam ya. Loh, mana dia? Mana Tony Lam tadi? Ponggah. Tony Lambok. Oke, Tony Lambok, selamat bergabung. Enggak. Islam Karistin. Kristen. Oke, tahan dulu dindanya. Saya siapa yang datang sini ya. Bergabung perlahan. Dinda ribut kali. Dimit dulu. Upayakan Dinda Tony jangan di tempat yang ribut ya. Noise. Kalau di situ ada penyaliban, selesaikan dulu penyalibannya ya. Ponggaha, selamat bergabung Ponggaha. Oke, Adinda Tony. Halo Tony. Dinda Tony. Inilah penyakitnya kan. Nggak pandai buka mute. Dibuka nanti mute-nya nyerocos. Tony. Dinda Tony. Halah.
Tony, turun dulu Dinda ya. Siapa yang ngasih anak-anak ini handphone ini, si Tony ini? Orang tua nih tolong dijaga anaknya ya, jangan dikasih handphone anaknya ya. Jatuh di sini orang. Kita naikkan lagi. Ada Negan sama Maya. Oke. Ya, assalamualaikum Bang Faras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Faruk. Lanjut aja, Silakan, Bang Faruk, Bapak. lanjut. Lanjut aja Bang Faruk, saya lagi tap-tap layar mungkin itu. Lanjut aja. Oke, Negan, selamat bergabung Negan. Negan. Aku mau Iya, Bang. Kenapa tadi tumbang itu? Assalamualaikum Iya, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku aktifkan robotnya. Lupa aku. Nak dia. Aku di roomnya Sinandar. Aku lupa loh kalau tidak semua rumah kayak begitu. Ku caci maki lah tadi manusia di situ kan. Kena lah. Lupa aku aktifkan. Yang Memang udah kadarullah kayak gitu kan. Lupa aku itu. Begitu dia rungkat, rungkat. Ku chat, iya. Lupa aku memang begitu. harus ada apanya ya. Iya, harus disinkronkan dia. Kalau enggak kena. Harus disinkronkan dia. Iya, iya. Tadi ada yang mau kutanya sama itu, tapi lupa. Gara-gara Sampai sempat jam berapa kalian tadi pagi? Sampai jam berapa kalian? Gembeler. Dia itu transfer katanya. Kutanya lah sama Bang Nathan kan. Bang Nathan, itu boleh? Ya nggak apa-apa Bunda. Itu kan hadiah buat Bunda. Dia memberikan hadiah karena kalau Bunda mau menceritakan kisah mualaf Bunda. Jadi tidak maksudnya kayak haram nggak atau tidak? Oh tidak katanya. Nggak apa-apa, terima aja. Boleh ya berarti itu? Boleh, itu boleh. Semua itu kan tergantung prinsip. Ya, jadi kalau kayak apa yang kulakukan, aku tidak mau menerima apapun dari oten-oten di sini, itu prinsip, bukan hukum. Ya, itu bukan hukum gitu loh. Hukumnya mubah. Menerima dari mereka mubah, kecuali itu hasil kemaksiatan dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Nah, kita diajak kongsi. Nah, ini kongsi kita ya, itu nggak boleh, haram. Itu dianggap hadiah, boleh. Karena apa? Karena Yahudi pun itu pernah memberikan hadiah kepada Nabi kan berupa jubah. Nabi menerima jubah itu, hadiah itu. Itu boleh. Jadi ditransfernya. Belum ku kasih nomornya. Kan aku takut. Boleh. Oke, Mr. Alexandro. Dia kaget harga top up paus. Kaget dia ya kan? Kaget. Iya, makanya aku bilang dia nggak tahu itu. Kaget dia. Itu Dipikir dia- ternyata 500 itu katanya kan. Itu makanya. Aduh, ya. Nah, dipikir dia mungkin kan top up paus itu kan 100.000, 120.000, begitu tahu dah ungkat begitu tahu. Siapa dulu itu toh? Saya mute itu. Oke, Mr. Alexandro, satu gabung Alexandro. Doubling pula dia nih. Alexandro. Doubling. Coba turun dulu ya, Alexandro ya. Setelah itu naik lagi ya. Kamu doubling ya. Turun dulu, nanti naik lagi. Doubling soalnya. Coba Aldonov. Sedih kali kena tombak ini ya. Bang Farid, beda Nasrani sama Kristen, beda lah. Nasrani itu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Halo, Kristen, Bang. nggak tahu tak pengikut siapa itu. Oke, Aldonov, selamat bergabung Islam Kristen. Kristen, Bang. Oke, mau berdiskusi kita Dinda sesuai tema atau kamu bertanya setelah itu turun kalau tidak on cam?
Saya ingin bertanya aja sih Bang, ini nggak ada unsur-unsur menjatuhkan atau apa? Saya ingin Nggak tahu aja apa-apa, bagaimana. dijatuhkan pun nggak apa, selama tidak menghujat. Ya, bertanya setelah itu turun kalau nggak on cam Dinda ya. Oke, saya ingin bertanya aja sih Bang. Ya silakan Dinda. Oke, pertanyaan saya yang pertama, Silakan Dinda. gimana sebenarnya konsep keselamatan dalam agama Islam? Gimana keselamatan di dalam agama Islam? Ya, dengan apa gitu Bang? Oh, enggak dengan apapun. Kita tidak harus mengorbankan sesuatu atau tidak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Ya, kalau kita mau mengikut dari makhluk, kita bisa belajar dari surah Al-Adab ayat 21. Nih, saya kasih datanya ya. Di mana ini legitimasi langsung dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk dapat keselamatan itu sumbernya dari sini dia, Al-Adab 21. Nah, yang isinya nih, nanti kamu boleh tulis, buka datanya. Isinya, sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ya, jadi sumber yang menjadi sumber keselamatan dunia dan akhirat itu adalah rahmatnya Allah. Rahmat ini bisa dikatakan ridho, gitu loh. Rahmat ini bisa dikatakan perlindungan. Rahmat ini bisa juga dikatakan pertolongan. Dan Allah mengatakan, kalau kau mau keselamatan, kau ikutin ini Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi sholatlah kamu sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Berpuasalah kamu sebagaimana Nabi Muhammad SAW berpuasa. Gitu loh. Berzakatlah kamu. Jangan membunuh, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Jauhkan semua larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lakukan semua perintah yang disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat yang dijamin oleh Allah, bukan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Yang menjamin Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam Yohanes 14 nomor 6 itu jaminan sepihak dari Yesus ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengklaim dia utusan. Yesus mengklaim diri dia utusan. Maka perkataan dia dalam Yohanes 14 nomor 6 itu klaim sepihak dari dia. Ketika dia mengklaim diri dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu masih klaim sepihak. Karena apa? Tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus membenarkan perkataan Yesus yang ada dalam Yohanes 14 nomor 6. Sementara Nabi Muhammad SAW dia nggak perlu lagi mengklaim-klaim dirinya. Karena apa? Karena dia mendapatkan langsung validasi dari Allah yang tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21. Bahkan banyak validasi lainnya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi mana ketika dia diikuti, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Begitu dia. Karena perbuatan juga. Karena perbuatan Gimana? juga itu. Karena perbuatan. Iyalah, meniru kan berarti kan perbuatan. Kan gitu dalam surah Al-Adab 21 dikatakan. Suri tauladan itu perbuatan gitu loh. Bang, jadi nanti tuh konsepnya ditimbang ya Bang. Mana lebih banyak kita melakukan apa yang disuruh Nabi melalui Al-Quran itu, dan mana yang tidak dilakukan gitu. Oke, jadi timbang menimbang itu ya, itu bukan bermakna sesungguhnya. Jangan dipikir nanti ada timbangan besar berupa mizan, nggak gitu. Gitu loh. Jadi pertimbangan itu ya, itu bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia melakukan kekufuran, kemaksiatan. Contoh, dilarang berzina, dia berzina. Dilarang merampok, dia merampok. Dilarang menipu, dia menipu. Maka dia akan diadili di sidang dia nanti. Contoh, ketika hidup di dunia pernah ditipunya misalnya itu Nora.
maka dipertemukan di sama itu Nora, harus ditunaikannya tanggung jawabnya kepada itu Nora, gak boleh dirampasnya hak itu Nora, atau pernah dia zalim kepada itu Nora, gitu loh. Maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada itu Nora. Begitulah makna dari timbangan itu tadi. Ketika semua persoalan dia sudah selesai, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau ketika urusan dia sama Allah, itu Allah udah ampuni. Ketika di dunia dia sudah minta ampun. Dalam surah An-Nasr ayat terakhir, innahu kana tawwaba. Allah menyatakan dirinya sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Allah itu maha pengampun, minta ampun kita atas dosa kita, Allah ampuni. Jadi gitu loh. Jadi timbangan yang dimaksud gitu itu bukan antara dia sama Allah, tidak. Tidak, jika dia ketika di dunia sudah minta ampun sama Allah, tidak ada lagi urusan dia sama Allah di akhirat, udah diampuni oleh Allah ketika dia meminta ampun secara sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan dia sama manusia itu harus diselesaikan. Pernah dia ngutang, nggak dibayarnya utangnya misalkan, pernah dia menipu orang, pernah dia mukul orang, pernah dia memfitnah orang, pernah dia menganiaya orang, gitu loh. Itu harus diselesaikannya kepada orang yang dia zalimi. Itulah timbangan itu tadi. Dan ketika di dunia dia belum sempat minta ampun kepada Allah, dia belum sempat bertobat kepada Allah, maka otomatis dia mati membawa dosa. Nah, nanti ditakar amal baik sama amal buruk dia. Jika lebih berat amal buruk dia, maka amal buruk dia ini harus dipertanggungjawabkannya nanti di neraka. Dibakar dia di neraka, tapi dia masih kategori orang-orang yang beriman. Masih layak dia masuk ke dalam surga setelah dia mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya ketika amal buruk dia, ya amal buruk dia atau dosa dia itu lebih berat daripada amal baik dia. Begitu Dinda ya. Oke bang, thank you bang. Ada lagi? Cukup bang. Oke, makasih ya. Nyimak di bawah lagi ya. Oke, naikkan lagi moderator. Naikkan lagi. Karena konsep kita itu tidak modal percaya. Cukup kau percaya Tuhan, cukup kau percaya pada Allah, kau masuk surga. Nggak gitulah. Itu MLM itu biasa gitu. Yakin aja kau, gabung kau nanti ke MLM kami. Ya kau, yakin aja. Tetap dipertanggungjawabkan setiap perbuatan gitu loh. Sukri, selamat bergabung Sukri. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang sampaikan. Ini usul aja bang. Bang Faruk kan terapis ODGJ sekarang. Dan saya yakin kan Bang Faruk dulu kan lama jadi ODGJ kan. Nah, usul saya Bang, mungkin bisa di-share di sini pengalamannya kenapa Bang Faruk dulu sembuh dari ODGJ, biar oten-oten di bawah ini biar paham. Begitu aja Bang. Oh, kasih. Assalamualaikum. Udah, waalaikumsalam. Udah saya upload itu Bang Sukri di YouTube saya. Ada 5 video itu. Ya, makasih Bang, makasih. Ya, karena ceritanya diturunkan aja Bang. Ya, siap. Makasih banyak Bang Sukri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ceritanya panjang teman-teman. Jadi saya upload di YouTube saya, Deril Faruk Syanipar 44. Boleh kalian simak di situ. Atau boleh kalian simak ya di channelnya siapa ya? Api Pusat ya. Kalian ketik aja di YouTube itu. Mu'alaf paling ditakuti 2024. Muncul itu. Itu kisah saya itu. Di interview sama Ko Julius. Ada kisah saya di situ itu. Oke, PP Ramadan. Musik langsung kita turunkan Bang ya, kalau ada musik ya. Oke, next. Ya naik langit kalau nggak takut. Aku pun nggak mau kau takut sama aku. Kau sama Tuhanmu aja nggak takut, kau lagi sama aku. Jangan naik aja langit naik aja. Kalau nggak takut naik.
Oke, Ibnu, selamat bergabung Ibnu. Ibnu. Syadari. Belum pakai baju gondrong, Pak. Belum. Oke, Syadari, selamat bergabung Syadari. Selamat bergabung. Salam kenal dulu buatlah. Musiknya, musik. Dimatikan dulu musiknya Syadari, musik. Nanti kena ban YouTube-nya siapa itu Isti. Nah, oke, dibuka beat-nya. Aduh, udah turun dulu. Nggak jelas, nggak ngerti juga. Kalau naik, jangan hidupkan musik teman-teman. Kasihan nanti. Ada beberapa teman-teman kita yang mengupload ke YouTube. Nanti kena ban YouTube-nya. Kasihan mereka. Kalau sama aku nggak peduli aku. Aku nggak live ke YouTube. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika kita bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video di diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.